Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinur Afifa, NPM B1019067. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu ini menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagaimana dimaksud dalam rangka yang pertama, penanganan pandemi COVID-19, yang kedua itu menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, kebijakan keuangan negara ini sebagaimana dimaksud Perpu nomor 1 tahun 2020 meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan serta untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Kita sebaiknya berpandangan positif karena keluarnya 3 regulasi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah serius menghadapi wabah COVID-19 ini. Makna dari Perpu ini sendiri, kita sadar bahwa penyebaran COVID-19 dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi. Tidak itu saja, implikasi pandemi COVID-19 ini berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan terhadap kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Perpu juga mengantisipasi bahwa implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, sehingga perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Strategi pemerintah dan lembaga terkait yang terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN, khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaringan pengamanan dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Melihat situasi global dunia sedang kerja keras menghadapi COVID-19, kondisi ini telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksai memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 1945 sekaligus guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah taktis dan strategis dalam waktu yang sangat segera. Kita semua sepakat keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Penumpang kegelapan. Mari kita telaah Perpu nomor 1 tahun 2020 dengan harapan semua komponen bergerak bersama apa yang perlu diperbuat dengan sebuah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah sebagai pemegang mandat amanah penyelenggaraan negara. Kita sadar betul bahwa sebuah kebijakan pasti ada implikasi atau resiko yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi. Maka suka atau tidak suka harus dikelola. Ada catatan yang perlu dicermati dan diwaspadai. Apa itu Perpu nomor 1 tahun 2020 berpotensi membahayakan posisi Bank Indonesia? Apakah beralasan? Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur sistem keuangan negara untuk mengatasi pandemi COVID-19 dipandang berpotensi membahayakan posisi BI. Dalam pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 Perpu tersebut jadi objek kritik tajam karena bisa disusupi numpang kegelapan yang akan membobolkan keuangan negara. Disinilah karakter
penumpang ke-8 akan selalu memanfaatkan situasi masa transisi dengan metode memanfaatkan celah yang ada untuk kepentingan sesaat, kepentingan perorangan atau kelompoknya demi keuntungan. Pemerintah dan stakeholder yang terkait harus waspada dan cermat serta berhati-hati. Seberapa bahayanya pasal dimaksud? Pasal 27 ayat 1, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSS dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Dalam pasal 27 ayat 2, anggota sekretaris KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 27 ayat 3, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PT UN. Disinilah potensi bisa dimanfaatkan oleh penumpang gelap untuk membobol uang negara tanpa bisa dijerat hukuman. Karena segala uang yang dikeluarkan oleh biaya ekonomi bukan kerugian negara, apalagi Perpu juga menyiapkan stimulasi mencapai 405 triliun dari angka 75 triliun untuk bidang kesehatan dan 110 triliun untuk jaringan pengamanan sosial, 70 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulasi KUR, serta 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Gerak cepat. Sekarang yang perlu dipacu adalah stimulasi ekonomi setelah dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 ini secara cepat, nyata, responsif terhadap sektor keuangan dan transparan. Stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 ini harus dibarengi dengan kebijakan fiskal dan moneter yang memadai dan sesuai. Perpu nomor 1 tahun 2020 ini juga dituntut transparan manakala pada tataran implementasinya. Ini penting mengingat implementasi dan transparansi penganggaran jika nantinya disetujui mekanisme politik yang berjalan di DPR RI. Harus dipastikan melalui fungsi pengawasan teknis distribusi anggaran pada sektor-sektor strategis juga harus dialokasikan dengan data yang valid dan mutakhir untuk masyarakat yang kehilangan mata pencarian karena COVID-19 sehingga bisa cepat tepat sasaran. Baiklah, menurut saya Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai penanggulangan COVID-19 saya Diah. Sekian mengenai Perpu nomor 1 tahun 2020.